Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen terlebih dahulu ya. Nike, Nelta, Siti, Putri, Dewi, Mas Saiful. Ya, alhamdulillah hadir semuanya. Gimana kabarnya pada hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan semoga puasanya lancar sampai akhir. Ada yang ingat pada pembelajaran kita sebelumnya kita belajar tentang materi apa sih anak-anak? Iya benar. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Dan pada hari ini kita akan belajar materi perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Oke, sebelum Ibu membahas tentang perjuangan dakwah Rasulullah SAW, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah tadi malam kalian belajar mengenai materi pada pertemuan sebelumnya? Ya, belajar. Kalau kalian memang tadi malam belajar mengenai materi pada pertemuan sebelumnya, Ibu ingin mengetes kalian, yaitu dengan di sini Ibu mempunyai question box. Jadi di dalam question box ini terdapat beberapa pertanyaan yang nantinya harus kalian jawab. Tetapi ini tidak semua anak, melainkan Mbak Niken dengan Mas Saiful nantinya sweet, dan Mbak Nelta dengan Mbak Dewi sweet, dan Mbak Siti dengan Mbak Putri sweet. Nantinya yang kalah akan mengambil salah satu pertanyaan yang ada di question box ini. Oke? Ibu hitung sampai ketiga, silahkan kalian bisa sweet. 1, 2, 3. Gimana? Ulangi ya, yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, gimana? Siapa yang kalah? Bisa angkat tangan? Gimana Mbak sudah? Yang kalah siapa? Silakan bisa mengambil satu saja ya. Mengambil satu. Silakan bisa dimulai dari Mbak Niken. Ya, dibaca jawaban, dibaca pertanyaan dan jawabannya. Sebutkan 3 orang yang memeluk agama Islam pada saat Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu jawabannya Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar. Gimana anak-anak, jawabannya sudah tepat atau belum? Ya, sudah. Beri aplaus untuk Mbak Niken. Selanjutnya silakan Mbak Putri. Jelaskan substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Jadi substansi dakwah Rasulullah di Mekah itu yaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala atau menyadarkan kaum jahiliyah. Ya. Gimana jawabannya sudah tepat anak-anak? Sudah. Beri aplaus untuk Mbak Putri. Dan yang terakhir silakan Mbak Dewi. Pertanyaan, jelaskan strategi atau metode dakwah Rasulullah di Mekah. Jawabannya secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Ya benar. Oke, beri aplaus untuk Mbak Dewi. Jawabannya tadi sudah tepat. Jadi kan tadi malam memang belajar dan ternyata anak ibu-ibu itu pintar sekali. Karena pada pertemuan sebelumnya dirasa
dan mereka berikrar kepada Rasulullah SAW bahwa mereka akan memeluk agama Islam. Dan yang kedua, pada tahun selanjutnya 622 Masehi terdapat 73 orang yang berasal dari Mekah ke Madinah menjumpai Rasulullah SAW dan mengajak Rasulullah untuk berdakwah di Madinah. Jadi kaum yang Mekah ke Madinah itu adalah tadi suku Aus dan suku Khazraj. Mereka juga berjanji kepada Rasulullah akan selalu membela dan mempertahankan Rasulullah dan pengikutnya, dan serta akan melindungi keluarganya sebagaimana mereka melindungi keluarga dari anak atau istri dari mereka. Dan faktor yang ketiga itu adalah pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah dan pengikutnya, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya bertanya, Bu. Iya, silakan Mbak Putri. Bentuk dari pemboikotan yang dilakukan kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah dan pengikutnya itu apa saja ya, Bu? Oke, terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik. Jadi bentuk pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah dan pengikutnya itu adalah yang pertama, melarang hasil perdagangan dan bisnis yang berasal dari para pendukung Rasulullah. Dan yang kedua, tidak memperbolehkan adanya ikatan pernikahan dengan kaum muslim. Yang ketiga, melarang menjalin kekerabatan dengan kaum muslim. Dan yang keempat, mendukung musuh Rasulullah SAW dari berbagai permasalahannya. Oke, apakah sudah terjawab Mbak Putri? Sudah, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, karena dirasa tidak ada yang ingin bertanya, jadi di sini Ibu memiliki misteri amplop, di mana di dalamnya terdapat beberapa pertanyaan dan jawabannya. Nanti kalian memasangkan atau mencocokkan dan memilih pasangan dari jawaban atas pertanyaan tersebut. Oke, bisa maju dari Mbak Siti. Silakan mau memilih amplop warna apa? Warna hijau, Bu, yang bawah tadi. Iya. Silakan Mbak Melba. Mbak Iken. Mbak Putri, silakan. Mbak Dewi. Mas Heru. Masih tersisa yang- Oke, sudah mendapatkan kertas masing-masing? Ibu berikan waktu kalian kurang dari 1 menit untuk mencari pasangan dari jawaban atas pertanyaannya. Silakan. Gimana? Apakah ada kesulitan? Apakah sudah menemukan pasangannya? Ya. Dimulai dari pasangan urutan pertama, silakan bisa maju 2 orang ya, sesuai dengan pasangannya. Bisa dibacakan pertanyaan lalu jawabannya. Pertanyaannya adalah jelaskan substansi dakwah Rasulullah di Madinah. Dan jawabannya yaitu membina masyarakat Islam melalui pertalian persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Ya, benar. Jawabannya sangat tepat, yaitu Ibu tambahin sedikit. Substansi dari dakwah Rasulullah di Madinah itu adalah
Jadi dakwah dimulai dari diri sendiri dan kemudian melaksanakan dakwah sesuai dengan petunjuk Allah dalam surah An-Nahl ayat 125. Ya, jawabannya sangat tepat dan selain dari jawaban tersebut, Rasulullah juga melakukan beberapa strategi, yaitu yang pertama seperti membangun masjid. Membangun masjid ini digunakan bukan hanya sebagai tempat ibadah, namun digunakan sebagai pusat pemerintahan, digunakan sebagai tempat musyawarah, dan digunakan sebagai menambah tali persatuan antara kaum muslim. Oke, bisa duduk dan berkaplas untuk pasangan berdua. Dan pasangan terakhir, silakan. Iya. Pertanyaannya, sebutkan manfaat dan hikmah dari sejarah dakwah Rasulullah di Madinah. Jawabannya yaitu menjadikan motivasi dan inspirasi dalam menyiarkan agama Islam. Selanjutnya terciptanya persatuan dan saling menghormati antar agama. Ya, jawabannya tepat. Beri aplaus untuk pasangan nomor 3.